Oke, kita mulai. Nah, berapa satu minggu ini kalian ada latihan Yohanes 1:43, kemudian deep structure dan Christ Center dari ayat yang akan menjadi paper kalian, ya kan? Nah, lalu baca lagi contoh-contoh noetik dari grup WA itu. Oke, itu yang sudah kerjakan satu minggu ini. Nah, intinya dari sini kalian mulai belajar contoh-contoh, misalnya nih ya, Amsal 6 ayat 8. Oke, lihat survei strukturnya. Sini kita masih pakai terjemahan yang ada dulu, ya, belum melakukan analisis sintaksisnya. Oke. Nah, mulai minggu depan nanti kalau deep structure Christ Center-nya udah mulai lancar, ya, baru kita ke survei structure-nya. Jadi saya skip langkah pertama dulu, lapisan 1, kita lebih dulu mendalami deep structure-nya. Deep structure itu apa? Ya, apa yang kamu pikirkan dari ayat itu. Kenapa kok ada deep structure? Karena ini berasal dari survei structure dan kamu pikirkan. Ya, karena pemahaman firman Tuhan itu melibatkan kognitif kita atau nus kita. Ya. Ini bagaimana kita membaca Alkitab. Kemudian ini ada teori-teorinya. 4 lapisan makna ini, psalmik, psikik, noetik, dan anagogik. Ya. Lalu ada nih ya, deep structure itu apa yang menjadi isi semantis atau semantik konten dari survei structure. Sederhananya kita ambil teks-teks yang ringkas dulu, ya, yang ada. Lalu kamu cari apa sih arti kalau kalau misalnya Amsal ini ngomong menyediakan makanan di musim panas dan mengumpulkan makanannya saat panen. Ya. Nah, teks seperti ini kan, Amsal seperti ini kan pasti kalian atau kita pernah baca, ya, seperti semut ini, ya, menyediakan makanan di musim panas, okay, dan mengumpulkan makanannya saat panas. Di musim panas dia ada persediaan makanan. Kenapa? Pada saat musim panen dia nggak habisin, dia kumpulkan cadangannya. Nah, apa yang kamu pikirkan dari ayat ini? Oke, nah kamu baca ini contohnya. Ya, nanti kita mau latihan seperti ini. Lalu bukan hanya deep structure ya, kita fokus ke lapisan 2 ini ya. Bukan hanya deep structure, tapi pemikiranmu itu didukung oleh data-data di dalam kitab suci, ini Christ Center, dan tulisan dari para bapak gereja. Nah, ini akhirnya disinergikan antara pikiran kamu, deep structure, dengan pikirannya Allah. Dalam hal ini pikiran Kristus dan gereja. Nah, gereja itu diwakili oleh para bapak gereja. Kristus diwakili di dalam tulisan-tulisan dari Alkitab, either PL ataupun PB, gitu. Oke. Nah, ini kalau kalian baca artikel ini nanti saya sempurnakan lagi ya. Ini sudah lama saya tulis tahun 2022. Ini mau saya revisi. Ada 3 lapisan makna ya. Katakan 4. Historia, teoria, moral. Dan kasih itu membagi jadi 4 ditambah dengan eskatologis yaitu anagogik. Maka muncul jadi 4 lapisan. Ya. Jadi sebuah kitab suci, 1 ayat misalnya. Kamu baca ayat apa ini?
Amsal 6 ayat 8. Karena kalau kita baca sekilas kan, oh ya kayak gitu aja gitu ya kan. Hanya surface-nya aja. Oh ini tentang semut yang menyimpan makanannya di saat musim panas atau musim kering gitu. Ya kan. Nah, tapi kita nggak menggali sampai ini lapisan-lapisannya. Nah ini kelas ini akan ngajarin kalian bagaimana menggali sampai lapisan terakhir, yaitu lapisan keempat, anagogiknya. Ya. Nah ini yang diajarkan seperti dari John Cassian. Kemudian tiga lapisan ini sebenarnya diajarin oleh Origen, ya, tafsiran dari Origen. Kemudian itu juga dipakai ya dalam tradisi sekolah, sebenarnya sekolah tradisi Alexandria, ya. Dan mengapa kita menerapkan 4 prinsip pembacaan Alkitab ini? Jawaban dari McGuckin, ya, dia katakan ada 3 level di dalam psychic ontology dari seseorang. Bisa kita katakan itu adalah body, soul, and spirit. Okay. Ya, ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Atau apa namanya, lower soul, upper soul, dan nous bersama dengan Origenes. Okay, to take a slightly different angle, it is because there are 3 symbolic level of initiation within the church, which are given the text of the sacrament of salvation. Ya, seperti Paulus katakan, meal is necessary for babies, solid food for those more grown up, and the logos is ultimate sustenance enough for the perfected. Jadi kenapa 3 level? Ya, seperti susu itu untuk bayi, makanan keras untuk orang yang dewasa, dan logos itu untuk mereka yang sempurna. Tingkat-tingkatannya sampai paling akhir itu anagogik itu untuk kesempurnaan. Tapi susu untuk bayi ya kalau level 1. Ya. Level 2 ini makanan yang lebih keras, lebih sulit. Kan kamu baca ini pasti lebih sulit kan? Deep structure-nya, center analisisnya pasti lebih sulit kan? Itu karena itu makanan keras, bukan lagi susu. Oke. Kalau susu ya tinggal minum gampang ya. Nah, tapi kita belajar di sini ada 3 atau 4 lapisan ya yang ada di dalam teks. Yang pertama adalah literal dan historical meaning. Oke. Nah, literal dan historical meaning itu seperti apa? Misalnya Bapak Gereja seperti Origen, dia juga menekankan pentingnya gramatikos, ya, grammarnya. Jadi belajar sintaksisnya, kita sudah belajar di Yunaninya. Kemudian ada lapisan yang kedua itu namanya teoria atau noetiknya, spiritual atau mystical meaningnya. Nah ini kita ambil dari berbagai sumber, misalnya dari Callistus Ware, ya, bagaimana kita membaca Alkitab. Jadi kalau di lapisan 2 ini poin pentingnya adalah ini tadi, Christ Center, Ecclesialnya, deep structure-nya, lalu konsep teologis ini kalau di artikel ini berarti kesimpulannya gitu, ya. Kesimpulannya itu berarti ini ringkasannya atau doktrinnya, ya. Nah, lalu personalnya, refleksinya ini ada personal dan aplikasinya ya yang sederhana seperti ini. Oke, jadi yang saya kerjakan itu 6, 7, 8 contoh-contoh di noetik itu ya. Karena memang kita mau fokus 3 ini dulu. 6, 7, 8 sama 9 aplikasinya. Ya, 6, 7, 8, 9. Lapisan 2 dan lapisan 3. Ya, ini aja butuh beberapa latihan terus ya. Harus latihan terus. Oke. Nah, ini teori atau noetiknya ada berbagai macam kutipan gitu ya. Kalau ini ya, Western Scholar, interpretasi itu melalui gereja dan di dalam gereja ya, Christ Center. Terus kan kalau istilah lapisan 2 itu kan ada istilah teori atau noetik. Nah, teori atau noetik itu artinya apa? Oke. Ya, teoria itu hermeneutic goal karakteristik patristic exegesis. Jadi istilah teori atau noetik itu ini kayak menjadi tujuan dari exegesis model Bapak Gereja atau patristik
exegesis. Nah, dia katakan refer to the divine truth as revealed in the person of Jesus Christ in the biblical witness to him. Ya, Theoria is a God-given gift that enabled the ancient Christian interpreter to see the hidden meaning of the text. Jadi teoria itu kayak kita menembusin sampai rohnya, gitu. Ya, nggak hanya kulitnya, tetapi sampai rohnya. Nggak hanya tubuhnya, tetapi sampai ke roh atau jiwanya. Ya, nah ini patristik tipologi itu memang pakai teoria. Ya, nah, sehingga untuk bisa kita kalau misalnya nanti baca Amsal ini nggak cuma soal strategi ngumpulin makanan saja, nah, enggak. Jadi teks ini nggak hanya soal bagaimana mengumpulkan makanan di musim panas atau strategi bertahan hidup. Tapi kalau kita mau dapat sampai ke teorianya, ya, hidden meaning-nya, atau seringkali saya bilang itu spiritual meaning-nya atau mystical meaning-nya, nah, kita harus gali dari ecclesial dan Christ Center. Nah, kalau kalian baca di sini nanti ini bukan hanya menyoroti masalah masalah mengumpulkan makanan atau bertahan hidup, tapi ini lebih kepada jadi kalian nih, ya. Oke, itu. Nah, maka pendekatan kita pakai itu namanya ada istilahnya tipologi, ya. Nah, tipologi itu apa? Nanti saya jelasin. Nah, ada spiritual sense-nya, ya. Ada makna rohaninya, yaitu teorianya atau noetiknya. Sehingga teks itu bukan hanya bahasa saja, tapi ada roh atau jiwa di dalamnya. Nah, kalian harus temukan apa rohnya, gitu. Ada atau namanya spiritual sense, ya. Ada spiritual sense-nya. Nah, ada teori on the other hand had a different meaning, ya. Nah, memang zaman dulu itu dalam patristik exegesis itu ada dua sekolah besar, yaitu Alexandria dan Antioquia. Alexandria itu contoh Origen, Cyril, ya. Nah, itu banyak mempengaruhi bapak gereja yang lain seperti Gregory dari Nisa dan sebagainya. Kalau Antioquia ini misalnya John Chrysostom, ya. Nah, itu dia dari Antiochian School. Oke. Nah, bagi orang-orang Antioquia, teoria itu adalah prophetic vision, visi profetik. Ya. Nah, waktu mereka menafsirkan Perjanjian Lama, mereka menemukan bacaan-bacaan di mana para nabi itu diinspirasi untuk berbicara tentang hal-hal yang punya signifikan melampaui hari itu. Jadi kalau kita baca PL itu selalu punya vision ke depan apa yang akan terjadi. Ya. Nah, misalnya contoh menyeberangi Laut Merah, semak yang terbakar, apalagi contoh tongkat Musa, ya, menyeberangi Laut Merah menuju tanah Kanaan itu. Banyak ya kejadian-kejadian dalam PL itu punya prophetic vision atau punya namanya teoria, ya. Misalnya kayak Amsal ini kan perjanjian lama. Diajarin tentang semut. Nah, itu tentang semut yang bisa mengumpulkan makanan itu punya teorianya. Teorianya di mana? Nanti kalian baca di sininya, eklesialnya. Teorianya itu di mana? Lapisan 2-nya. Di langkah 6. Langkah 6 itu berarti ada kita lihat Christ Center, eklesial dan sinerginya atau sintesisnya. Nah, nanti teorinya itu di sini. Ya. Oke. Nah, teorinya misalnya ini Amsal 6 ayat 8 itu ini bukan ya ini kecenderungan manusia untuk bekerja keras, ya kan? Mempersiapkan masa depan seperti perilaku semut yang mengumpulkan bekal. Benar kan? Ini kan pikiran kita. Nggak cukup. Ya. Ini mencerminkan kebutuhan psikologis, akan keamanan dan kemandirian. Oke. Nah, ini kebutuhan psikologis akan ini Edric belum masuk ya. Akan kemandirian. Dari perspektif Rasul Paulus, kerja keras bukan sekedar upaya duniawi, tapi ini satu ibadah yang diarahkan kepada Tuhan. Nah, Chrysostom menegaskan gereja harus belajar dari semut dalam hal ketekunan, mengingatkan bahwa kemalasan bertentangan dengan prinsip iman.
Nah, ternyata ada hubungannya dengan iman. Ya, jadi kerja keras di sini adalah sarana pengurusan diri dan pelayanan bagi komunitas. Nah, itu teorianya. Ya, jadi ini bukan hanya mempersiapkan masa depan, ini belajar dengan ketekunan, bukan kemalasan yang bertentangan dengan prinsip iman. Misalnya 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, sampai ke situnya, sampai ke 2 Tesalonikanya. Jadi kamu lihat di sini ya, Chrysostomos ini eklesialnya. Kolose 3 ayat 23 ini presenternya. Jadi perhatikan di situ, ya. Lalu kalau yang paragraf kalimat awal ini deep structure-nya, ya. Nah, terus nanti kesimpulannya. Oke, itu ya. Nah, this future reference they call teoria, ya. Jadi kalau Antioquia itu mengatakan itu adalah teoria. Ini kutipan dari Ferguson, ya. Nah, kemudian ada Alexandria. Alexandria secara kontras menggunakan teoria dalam hal alegori dan dianoia, ya. Jadi teorinya itu dalam bentuk alegori atau dianoia, ya. The latter, the deeper meaning had been the usual pattern for hidden sense in writing. Jadi para bapak gereja itu baca Alkitab tuh selalu cari hidden sense-nya, makna tersembunyinya atau makna rohaninya, ya. It came to replace by akhirnya makna rohaninya ditemukan dalam bentuk dengan memakai alegori, ya. Alegori. Alegoria itu berarti ada satu hal, misalnya kayak tadi semut, itu ada makna rohaninya, ada alegorisnya, kayak gitu, ya. Gregory memakai preference for theory, the insight into meaning beyond the range of literal. The word could be used for the same contemplated in the text and for the method of reaching the spiritual meaning, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tadi ada istilah alegori, ya. Kalau tadi alegori itu biasanya dari sekolah Alexandria. Oke. Nah, kalau Antioquia itu pakai namanya istilahnya teoria atau tipologi. Nah, saya kemarin di kelas itu kan udah sering tunjukin ya, misalnya semak yang terbakar atau Musa itu ya kan, itu punya tipologi, itu Maria. Nah, itu namanya tipologi, ya. Atau itu punya alegori, bisa diberi makna rohani. Oh, semak yang terbakar itu bukan cuma sekedar semak aja, tapi ini makna rohaninya tentang inkarnasi. Nah, itu alegori. Alegori itu pemaknaannya, tipologi itu kepada tipe-tipenya apa. Misalnya semak itu Maria, tongkat Harun itu, tongkat Musa itu lebih kepada salib Kristus misalnya kayak gitu. Ya, tipologi-tipologi. Nah, alegori itu dari kata Yunani artinya alegoria. Alegoria dari kata kerja allegorio. Ya. Jadi alegoria itu artinya berbicara di depan umum, ya, tentang satu hal untuk mengimplikasikan sesuatu daripada yang dipandang. Jadi dia mengatakan A, tapi sebetulnya maknanya itu bukan literal. Ada makna lagi di balik itu. Ya. Misalnya Prabowo itu sering ngomong, dia ngomongnya ada kebocoran-kebocoran anggaran di Indonesia. Nah, yang dimaksud dia bocor itu bukan apa ya? Iya, bukan rumah bocor atau apa. Kebocoran anggaran berarti yang dia maksud apa? Ada korupsi. Nah, itu kayak dia pakai istilahnya kebocoran. Ya, atau ada tikus-tikus, banyak tikus-tikus di kementeriannya. Ya, bukan berarti tikus itu yang kayak ditangkap sama Krisman itu. Bukan. Tikus-tikusnya itu maksudnya siapa? Pejabat-pejabat nakal, pejabat-pejabat korupnya gitu. Nah, itu namanya alegori, ya. Jadi alegori itu adalah kind of speech intended to mean something else than what one literally says. Jadi ada sesuatu lain yang mau dikatakan daripada dia pakai literal, misalnya dia ngomong tentang tikus gitu ya. Maksudnya
Oh, koruptor. Kayak tadi semut yang rajin mengumpulkan makanan. Nah, ini ada sesuatu ini yang penting. Itu namanya alegori. Sedangkan tipologi, oh ya, it is a trope, a figure of speech close to metaphor and irony in its deceiving appearance. Ya, in fact, allegory is a uninterrupted extended metaphor. Jadi kenyataan alegori itu metafor yang lebih luas ya, ada metafor-metafornya. Nah, sedangkan tipologi, tipologi itu dari bahasa Yunani artinya typos, artinya impress ya, atau print of seal, stempel gitu ya, print of seal atau tipologi itu kayak stempel, di stempel. Oke? Kata typos itu muncul dalam Yohanes 20 ayat 25 ya. Coba baca Yohanes 20 ayat 25. Orang cepat baca. Mereka berkumpul semua dengan kebenaran, melihat Tuhan, Tuhan bersabda kepada mereka, bahwa aku melihat bekas paku pada kakinya dan aku dari pun dan bekas kaki itu dan cucikan dengan mereka. Sekali-kali aku tidak tahu. Iya, nah di situ ada kata tanda ya kan? Benar nggak? Nah, tanda itu tanda pada tanda paku ya, maksudnya tanda paku di tubuh Yesus. Nah, itulah kayak tipe. Kan bukan pakunya yang nancep, tapi tanda paku gitu. Ya. Nah, tipologi itu artinya figurative composition, figural interpretation. It is not an exegetical method, but rather a hermeneutical key, kunci hermeneutik. Jadi tipologi itu figurative composition. Ya. Nah, bagi Volorovsky, tipologi adalah relation between a prophetic text and its fulfillment that either Christ or the church. Jadi tipologi itu ada hubungannya sebuah teks yang bersifat profetik, nubuat, untuk menggenapi Kristus atau gerejanya. Nah, jadi harus tipologi itu selalu Christ center makanya. Makanya kenapa kok di sini Pak bacanya kok Christ center? Nah, misalnya nanti kamu lihat, eh, kita ambil contoh Amsal ini, Amsal 6 ayat 8 ini kan tadi tentang semut yang mengumpulkan makanan ya. Ini dia makanan di musim panas, mengumpulkan makanannya saat panen. Tapi apa tipologinya? Nah, ini di crash centernya tipologinya. Ya, misalnya nih Amsal 6:8 mengamati ketekunan semut dapat ditafsirkan melalui lensa yang berpusat pada Kristus. Nah, ini tipologi. Pertama, semut dalam mempersiapkan makanan secara alamiah mencerminkan sifat Kristus. Karena tipologi itu selalu mau menggenapi tentang Kristus. Kalau alegori itu lebih luas, dia bisa makna rohani apapun gitu. Nah, tapi kita arahkan ke Kristusnya, nggak melebar kemana-mana nanti. Paham ya? Nah, maka kita arahkan langsung ke Christ Center. Begitu deep structure, kita langsung berpusat kepada Kristus. Kenapa kok deep structure? Tadi sekali lagi, pikiran kita juga harus berperan. Seperti Alkitab itu kan pikiran Allah dan pikiran manusia. Nah, waktu kamu baca Alkitab, sama. Ada pikiranmu dan pikiran Allah. Nah, itu harus bertemu. Ya. Nah, yang baca kamu. Jadi, pikiranmu ada. Tapi, nggak boleh melenceng. Harus bertemu. Nah, bertemu itu kan namanya nanti di sinergisnya. Atau sintesisnya. Sinergi deep structure, kamu gabungkan dengan Christ Center dan Ecclesia. Nah, ini pikiran Allah diwakili oleh tipologi atau alegori, ya, di situ. Tipologi Christ Center-nya, eklesialnya, ya tipologi dan alegori. Karena Bapak Gereja pakai dua pendekatan itu. Dua majority school, ya, Alexandrian dan Antiochian. Ini ada buku-bukunya ya. Saya memang, nah, misalnya seperti ini, di Oxford Handbook Bible.
Ya. Ini dari Eugene Pentuke. Ya, ada lagi dari nah, Eastern Orthodox Tradition dalam membaca Perjanjian Lama. Oke. Jadi dia pakai macam-macam nih ya. Nah, ini dua buku yang kita pakai ya. Terutama buku ini ya. Bagaimana menafsirkan tentang alegori atau tipologi, ini namanya patristic exegesis. Kita di sini kelas exegesis ya, model patristik. Patristik itu berarti erat dengan yang namanya tadi istilah teoria atau noetik atau alegori, tipologi. Nah itu istilahnya ya, misalnya the Bible is cryptic, ya. The Bible is relevant. Cryptic itu artinya apa ya? Nih, ada true meaning atau hidden meaning yang tersembunyi di balik surface of the text. Itu artinya the Bible is cryptic. Tadi yang saya katakan, makanya kenapa kita nggak cukup hanya sampai lapisan 1, literal dan historical meaning-nya saja. Ada yang namanya hidden meaning. Jadi atau mystical, spiritual meaning. Gitu. Nah, itu yang namanya the Bible is cryptic. Ya, maka tujuan kita adalah decipher that hidden meaning. Oke. Menentukan hidden meaning-nya itu. Ya. Misalnya contohnya Habel dibunuh oleh Kain. Oh, kita akan ngomong, wah ini pembunuhan pertama manusia nih, ya kan? Nggak cuma itu, tapi apa hidden meaning-nya? Nah, dia kadang ada foreshadowing Christ, itu tipologinya. Ini bayang-bayang dari Kristus. Artinya Habel kan nggak bersalah kan? Hidupnya udah benar, malah dipenggal, dibunuh. Mungkin kamu juga alami nanti. Ya. Jadi jangan heran. Nah, ini foreshadowing of Christ. Kristus orang benar, yang innocent, tapi dibunuh atau disalibkan. Nah, itu namanya hidden meaning. Ya, ada banyak lah ya. Nanti kalau kita ya mungkin seminggu 2 minggu ini kita banyak baca Amsal karena ini masa Lent, masa-masa Pasca, menjelang Pasca, jadi kita banyak perjanjian lamanya. Ya baca Amsal tentang semut, tentang apalagi kemarin tuh keinginan. Nah, itu ada foreshadowing of Christ-nya. Oke, ini the Bible is cryptic ya. Nah, the Bible is relevant. Bible itu relevan itu berarti ini ya, Bible itu bukan hanya dokumen kuno, tetapi ini bisa menjadi good example ya bagi kehidupan kita yang menyelamatkan kita, relevan di sepanjang zaman kayak gitu. Walaupun misalnya cerita-cerita kuno, cerita-cerita Israel, cerita-cerita Musa, ya itu tetap relevan sampai sekarang. Kenapa? Karena ada pengikatnya yaitu Kristus itu. Ya. Kristus itulah yang membuat cerita-cerita misalnya Habel, cerita Musa dan sebagainya kok jadi relevan karena itu mengajarkan tentang Kristus yang kita percayai. Okay? Nah, the Bible is perfect harmonies. Harmonis itu berarti tadi makanya kita pakai yang namanya Christ Center. Waktu kamu baca Amsal, nih, ya. Waktu kamu baca Amsal, misalnya, saya kutip dari mana? Ada kutip, ternyata kutip Matius, Kolose, ya. Terus ada tentang 2 Tesalonika tadi yang bekerja ya, kalau nggak bekerja tidak boleh makan. Kolose 3, Galatia dan sebagainya. Nah, karena the Bible is relevant, the Bible is harmonious antara satu teks dengan teks yang lain. Ya. Itu bisa saling melengkapi. Misalnya
Ini patristic interpreter, especially Antiochian, interested to find the hypothesis perspective of a book of the Skopos, ya. Jadi mencari apa Skopos dari particular text, contohnya Mazmur. Oke. Nah, jadi dia mencari yang disebut dengan unifying purpose, ada satu tujuan yang mengikat. Oke, namanya Skopos atau unifying purpose dari sebuah teks. Atanius menuduh kaum Arya membaca kitab suci itu individual teks. Dia mengabaikan skoposnya, mengabaikan dianoinya yang Alkitab secara keseluruhan. Jadi satu teks itu jangan lupa dia berrelasi dengan banyak teks-teks lain. Ya, nggak boleh hanya teks itu doang. Nah, itu bahaya. Gitu. Oke. Jadi kita bergantung kepada skopos, ada teks-teks lain yang akan mempersatukan. Nah, misalnya kayak ini, ya, nggak cukup hanya Amsal 6 dan 8 tentang semut itu, kita harus melihat lagi teks-teks lain yang relevan yang berhubungan dengan dia. Gitu. Oke. Nah, ini salah satu kesalahan besar dari kaum Arian, yaitu kaum Arius yang mengatakan Yesus itu bukan Allah, karena mereka hanya membaca satu ayat itu lalu menyimpulkan. Ya. Nah, ini dia katakan the greatest mistake of the Arian was they miss the intent of the divine scripture. Jadi kaum bidat itu baca ayat itu lupa keseluruhannya, ya. Maksudnya mereka tidak mendapatkan skoposnya, gitu, atau dianoianya, inner meaningnya, ya. Nah, ini sih banyak. The Bible is divinely inspired, benar-benar diilahikan. Nah, ini peran Roh Kudus, ya. Nah, kemudian kita lihat tentang ini ya, senses of the scripture ini. Kalau saya udah tuliskan ada 4 ya. Kalau Origen itu 3, literal, moral, allegorical. Tadi kalau John Cassian itu sampai 4. Nah, historical, allegorical, atau tipologi, tropologi ini moralnya, dan yang keempat anagoginya. Istilahnya dari John Cassian, ya, seorang bapak gereja abad keempat, abad keempat sampai kelima. Oke, ini John Cassian, dia pakai istilah historical, allegorical, tropological, anthropological, ini moral, anagogik, psychological, ya. Nah, istilahnya saya ambil dari dia. Oke, kemudian, nah ini tipologi dan alegori ya, hubung dengan buku ini. Nah, kalau tadi saya katakan tipologi itu, nih ya, ada figural interpretation-nya atau typos-nya, tandanya. Jadi relasinya kepada fulfillment either Christ or the church. Ya. Nah, tipologi spesifiknya Christian hermeneutic maneuver underscoring the continuous harmonious unity between the Old and the New Testament. Jadi tipologi itulah yang mengharmoniskan. Jadi kalau kenapa baca Amsal bisa ambil di Kolose dan sebagainya, karena ada tipologi-tipologinya. Misalnya contoh tadi semut itu tipologi dari orang yang bekerja keras, ya kan? Oh, Paulus bahas itu di 2 Tesalonika. Nah, jadi Amsal dengan Tesalonika itu jadinya nyambung, nggak bertentangan. Nah, itu namanya harmonius, ya. Oke, jadi berbicara tentang tipologi, Prorowski mengatakan allegorical interpretation is not interested in historical correctness, but rather in the hidden meaning or in the internal word of God, considered in the depth of the text. Allegory is always quest for internal meaning that surpass history. Ya, nah ini juga nanti ada bahas tentang tipologi dan alegori. Makna dasarnya udah tahu ya, kalau alegori itu makna rohaninya, tipologinya itu impresnya atau tandanya, ya. Misalnya saya ambil tadi di Yohanes 20 ayat 25 ini. Oke. Nah, nanti kamu bisa lihat contoh-contoh. Nah, contoh-contoh itu sebetulnya kita udah lihat ya waktu bagaimana kita membaca Alkitab. Misalnya Alkitab sebagai apa? Atau melalui gereja, misalnya tadi Yunus, ya kan? Mimpi Yakub tentang tangga, masih ingat nggak? Terus apalagi Musa di semak terbakar,
ya. Lalu penglihatan Nabi Yeskia tentang pintu gerbang, lalu ada hikmat di Amsal. Nah, itu adalah tipologi-tipologi tentang bagaimana? Tentang Theotokos, tentang Kristus, ya, dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai tipologi dan alegori. Nah, ini nanti contoh-contohnya banyak. Yang saya tulis itu semua noetik teoria itu semuanya tipologi. Kalau kamu crash center itu udah pasti tipologi. Ya, baca Bapak Gereja John Chrysostom itu tipologi. Agustinus tipologi, alegori. Tipologi, alegori kita nggak terlalu pertentangkan, itu dua-duanya kita bisa pakai. Ya. Oke. Dan, nah ini ya. Jadi kenapa kok kita tipologi atau allegorical kalau ditanya orang? Ini kita memakai pendekatan apa? Patristik eksegesis. Ya, patristik eksegesis. Nah, teorinya dari mana? Nah, ini ada buku namanya dari Eugene Penfield. Di tipologi dan alegori. Ya, bukunya ini. Eastern Orthodox Tradition, baca di Old Testament. Nah, ini ada buku yang terbaru lagi, handbooknya ya, ini dari banyak pengarang tapi kita pakai dasar teorinya dari Eugene Penfield ini. Nah, tentang tipologinya. Ya, nah dasar-dasar teorinya itu ya ada dari saya kutip dari mana aja, dari Penfield ya ini ya, rata-rata dari Penfield. Terus ada lagi Callistus Ware, terus ada lagi dari Maharbe dan Ferguson. Ini waktu dia nerjemahin The Life of Moses ya. Kemudian ada lagi dari McGuckin. Oke. Nah, jadi beberapa buku yang saya pakai ya. Penfield, Callistus Ware, dan McGuckin. Oke. Nah, secara sederhana dalam mencari teoria, kita dapat berinteraksi dengan Alkitab itu sendiri dan panduan dari gereja. Seperti pemikiran bapak-bapak gereja. Ya, jadi bapak-bapak gereja itu sudah memberi contoh. Ini loh, tafsiran tipologi kayak gimana, atau alegori itu kayak gimana. Ya. Oke. Nah, berkaitan dengan tipologi, Florowski itu memperhatikan allegorical interpretation is not interested in historical correctness, but rather in the hidden meaning or the internal word of God concealed in the depth of the text. Jadi the algorithm is always on quest for eternal meaning that surprise historian. Jadi kalau bicara alegoris atau tipologis, itu selalu mencari hidden meaningnya, itu intinya. Tipologi atau alegoris selalu cari makna yang tersembunyi, yang nanti akhirnya mengarah kepada Kristus. Ya, itu. Jadi bukan alegoris yang makna rohaninya bisa sembarangan gitu, enggak. Bisa tarik kemana aja. Ya. Misalnya ada misalnya kayak gini. Ada cincin jatuh misalnya gitu ya. Waduh, cincin itu kan lambang keharmonisan ya kan. Nah, tiba-tiba jatuh hilang gitu. Wah, kamu langsung tarik alegorisnya, cintaku akan putus nih misalnya. Ya. Nah, itu bisa aja ya, orang kan suka-suka gitu, tarik makna rohaninya serah dia misalnya gitu. Ya, cincinnya hilang atau ada yang mengatakan kalau cincin perkawinan itu dijual. Nah, itu makna rohaninya nanti bisa cerai atau apa gitu ya. Nah, kita nggak sampai mengalegorikan segala hal itu dengan tidak bertanggung jawab ya. Tanggung jawabnya apa? Kita mengalegorikannya lihat apa pikiran gereja. Nah, gitu. Kalau gereja nggak mengatakan itu ya kita nggak mengatakan. Oke? Tetapi apa yang dikatakan oleh pikiran gereja itu kan sangat dalam gitu. Kita menemukannya aja susah gitu. Ya. Oleh sebab itu kita mesti baca atau belajar bagaimana kita menggunakan metode tipologi ini atau tipe Kristus ini. Ya. Nah, makanya ada namanya Christ Center tadi. Langsung kita lihat misalnya tentang Abraham di sini ya. Tentang Raja Salem yang menawarkan roti dan anggur kepada Abraham. Nah, waktu kamu baca misalnya Kejadian 14 ayat 18, coba kita buka ya.
Kejadian 14 ayat 18. Nah, Melkisedek, ya kan? Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, kamu baca itu, dia memang ya Raja Melkisedek, raja ada saat itu secara historisnya. Tapi dia menawarkan anggur dan roti kepada Abraham. Maksudnya apa? Nah, itu ada tipologinya. Ya, apa itu? Ditemani type of Christ not only for the fathers but equally in the New Testament itself. Nah, itu tergenapi nanti dalam Ibrani 5 ayat 6. Coba baca Ibrani 5 ayat 6. Bagaimana firman-Nya dalam surat yang lain, sebelum-lamanya, Iya, jadi Kristus itulah jadi imam dari Melkisedek itu yang menawarkan roti dan anggur yang seperti kita ambil dalam perjamuan kudus. Gitu. Nah, itu sudah dinubuatkan dalam kitab Kejadian 14 bahwa ada nanti raja yang memakai keimamatan dari Melkisedek, bukan keimamatan Harun gitu. Ya. Nah, itu ada lagi nanti di pasal 7 ayat 1 sampai 19. Nah, belum lagi misalnya batu yang mengeluarkan air, ya kan? Misalnya dalam Ulangan 17 ayat 6, coba. Keluaran 17 ayat 6. Nah, ini Musa memecahkan batu, lalu batu itu mengeluarkan air. Nah, itu ada tipologinya. Coba baca. karena aku dikorek, suatu pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata dua-dua itu. Iya. Nah, itu apa? Itu adalah symbol of Christ. Misalnya 1 Korintus 10 ayat 4. Itu adalah tipologi. 1 Korintus 10 ayat 4. Maka nanti kalau kamu eksegesis Keluaran 17 ayat 6, harus ambil 1 Korintus 10 ayat 4. Centernya. Tahu nggak? Ini. Keluaran 17 ayat 6, centernya apa? 1 Korintus 10 ayat 4. Nah, coba baca. Nah, Paulus sendiri aja tipologi. Dia ambil itu batu karang dalam Keluaran, dia mengatakan sekarang batu karang itu adalah Kristus. Jadi kenapa ada kejadian ya di Israel itu dari ribuan tahun yang lalu batu karang mengeluarkan air. Nah, ternyata Allah mau mengatakan inilah Kristus yang nanti akan memberikan air hidup. Nah, nanti kamu ambil di Yohanes 6 misalnya gitu. Oke? Nah, atau 1 Korintus 10 ayat 4. Nah, ini contoh tipologi yang menjelaskan tentang apa ya? Pemikiran-pemikiran kita tentang Alkitab. Nah, kemudian misalnya kenapa kitab Kejadian itu dibaca selama 6 minggu ya? In the 6 week, minggu ke-6 yang didominasi oleh figure of Yosef. Oke, kenapa kita baca buku Ayub, kitab Ayub selama misalnya masa-masa Yesus sebelum disalib? Nah, itu karena Ayub itu mencerminkan tipologi penderitaan Kristus. Ayub kan dicobain, padahal dia nggak ada salah. Tapi dia kehilangan ini dan itu tipologi Kristus yang nggak ada salah tapi menderita. Ya, atau kenapa kalau kita baca kisah Yusuf? Oke. Nah, tentang Yusuf. Bagaimana kisah Yusuf itu orang benar tapi juga mengalami ketidakadilan, ya kan? Dia dijual dan sebagainya. Nah, atau buku Ayub. Jadi karena Ayub dan Yusuf itu menderita tanpa bersalah. Nah, ini mencerminkan redemptive suffering of Christ on the cross. Nah, ini tentang penderitaan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah sebabnya kenapa kita baca kisah-kisah tentang Ayub ataupun Yusuf. Ya. Nah, ini nanti
di sini. Sehingga kalau kita mau kerjakan atau mau mendapatkan teoria, maka kita harus melakukan namanya semantik konten, presenter dan ecclesian ini ya, konsep teologis dan personalnya. Oke. Nah, personalnya ini nanti saya jelasin lagi. Personalnya itu apa? Ini baca dari Well, Poniaris ya. Oke, gitu. Nah, sekarang kita lihat oh, Kemudian,